Fatia, dari obrolan lu sama Mas Aldo ini sebenarnya permasalahannya apa sih? Jadi gini, Mas Aldo ini punya istri. Dia tuh istrinya sibuk banget. Bahkan lembur dan tiap weekend pun jarang ada waktu buat bareng sama Mas Aldo karena kesibukan pekerjaannya dia. Nah, Mas Aldo ini curiga karena saking sibuknya dia, Mas Aldo takut ada orang lain alias orang ketiga di hubungan mereka. Jadi Mas Aldo ini udah punya anak juga? Mas Aldo ini udah punya anak. Oh ya. Makanya. Ya bener sih, emang harusnya untuk menjadi seorang istri, ya emang harus ada waktu buat keluarga, apalagi untuk anaknya kan. Iya. Nah, terus ini kita mau ketemuan di mana nih? Nah, kali ini kita ketemuan sama Mas Aldo itu di coffee shop. Kita udah janjian di Coffee shop sana. udah janjian. Jadi kita langsung ke coffee shop aja. Mana sih lama banget. Adam coba telepon dong. Ini udah lama banget kita nunggu. Aduh, bentar ya, telepon. Halo Mario. Halo. Halo. Fatia, halo. Fatia. Sorry gue telat. Nggak apa-apa. Dari mana emang Mas? Dari jalan, masih mampir ke sini. Oh, ini gimana Mas? Mas kan kita menghubungi ke kita. Jadi ada permasalahan apa nih Mas? Iya, saya pengen nge-clear aja masalah ini. Bingung dengan istri saya sendiri. Setiap weekend, Sabtu malam minggu dia nggak pernah selalu ada waktu buat gue. Kerja. Kerja. Lagi sibuk. Iya. Pekerjaannya emang lagi banyak. Bisa jadi. Sibuk, tapi kenapa setiap Sabtu nggak pernah ada waktu buat saya dan juga anak saya? Setiap Sabtu. Setiap Sabtu. Bentar. Emang udah lama kayak begininya? Kita udah 7 tahun, cuman akhir-akhir ini aja sih. Lu pacarin cewek gua. Siapa nih Mas? Lu tahu nggak? Sabar dulu Mas, sabar. Cewek gua Sandra lu pacarin. Lu ngerti nggak? Lu kenal Sandra? Siapa lu? Gua pacara Sandra. Gue gak kenal siapa Sandra. Gua sama Sandra tuh udah mau nikah. Udah gua tunangan sama dia. Lu nggak tahu diri. Lu tuh lu cowok ganteng doang tapi Sabar Mas. Siapa lu? Sabar. Pelan-pelan. Udah. Harusnya kasih pengertian sama ini orang. Ini orang ganteng doang tapi Iya, sabar dulu Mas. Sabar ya Mas ya. gimana mau sabar? Enggak sabar. Mas emang ada buktinya apa? Ada buktinya. Nih, coba lihat. Ini nama Mas nih. Ini nama lu kan? Ini nama lu kan? Ya, itu beneran Mas. Ini dari lu ini. Buktinya apa? Bukan dari gue, kan bisa namanya beda itu. Bisa lu cek nama nomornya sama enggak? Lu jangan mengelit deh, jangan pura-pura udah. Gue gak kenal Sandra siapa lu. Lu mendingan ikut gua ya sekalian. Sabar. Ayo kita selesai di luar. Jangan kebawa emosi Mas. Gimana enggak mau emosi? Ini beneran Mas Aldo. Itu kan bisa lo edit, bisa lo apa-apain tuh nama. Orang aja lu nggak mikir itu nomor atas nama lu. Selama ini Sandra tuh udah jarang komunikasi sama Sandra gua. siapa? Gua nggak kenal. Kalau berantem jangan sini, dan pergi di luar aja di luar. Oh iya Mas. Tempat kerjanya. Iya maaf ya Mas ya. Mas. Keluar luarnya di luar. Siapa dia? Awas udah, gua tunggu di luar lu. Awas kalau ketemu di luar. Siapa sih? Loh, Lu nggak tahu itu tuh. pesanannya itu siapa Mas? Nggak kenal gue. Tiba-tiba nyerang seperti itu kan? Lah, kok tadi namanya sama, nomornya juga sama. Bisa aja dia edit. Masih diedit sih. Tapi Mas Aldo beneran ini nggak bohong Nggak sama kita kan? Dia. Nggak kenal. Sama Sandranya juga nggak. Sama sekali sama Sandra nggak kenal. Dia masa
Masa ngada-ngada sih nggak mungkin. Beneran nih, Mas, nggak bohong. Gak kenal saya. Yaudah deh, kita cabut aja. Ayo cepet deh. Takutnya masih ada di luar tadi. Mas jujur deh sama kita, kalau emang kenal sama yang namanya Sandra, bilang aja sama kita. Gak kenal Sandra, apalagi dia. Udah. Yaudah. Gimana? Kita langsung mobil aja? Iya. Yaudah, yuk. Ntar mah orangnya balik lagi. Tapi Mas Aldo yakin gak kenal orang tadi? Maksudnya dia datang langsung marah-marah gitu sama Mas Aldo. Ya aneh aja kan, tadi kita ngobrol, tiba-tiba dia datang, nyerang saya dan bilang kalau saya ada hubungan dengan pacarnya. Gak kenal sama orang. Bentar. Tapi dia tadi sempat nunjukin WhatsApp-nya kan, dan itu emang tulisannya namanya Aldo. Itu bukan Mas. WhatsApp itu kan nama bisa diganti, oke kan? Nama bisa diganti, nomor bisa diganti. Banyak kali cara buat jatuhin orang. Ya udahlah kalau. Tapi beneran ya Mas Aldo nggak kenal tadi orang tadi kan? Saya nggak kenal sama itu orang. Ya udahlah nggak usah dipikir lagi ya, malah makin ribet. Mas Aldo ini sekarang kita mau kemana nih? Mana? Sorry Pak. Sekarang kita mau ke kantor istri saya. Kantor. Kan ada Sabtu kan? Itu yang saya curigai. Ini hari Sabtu tapi dia masih kerja. Maksudnya lembur begitu? Ya. Harusnya hari Sabtu, harusnya dia kan dengan saya dan anak saya. Tapi alhasil dia kerja hari Sabtu. Tapi kalau soal bantuin keluarga, saya cukup nafkahin dia. Dia minta apa aja saya kasih. Tapi dia merasa aku harus kerja gitu. Aneh nggak gitu? Dan setiap saya pengen ngajak dia libur di hari weekend, nggak pernah bisa. Nah, terus duitnya buat siapa? Atau mungkin, saya curigain kan, mungkin dia ada sesuatu dengan orang lain atau dengan teman kantor ya. Iya. Kasihan istri Mas. Gak mungkin lah sampai kayak gitu. Dia kan udah punya anak juga dari kelas kok. Iya, Oke. Mbak kasihan sama istri saya. Tapi kalau Mbak di posisi saya seperti apa? Sedangkan anak saya butuh seorang mama buat temenin dia. Tapi Mas yakin nih istri Mas ada di kantor kan? Yakin banget kalau dia ada di kantor. Mungkin coba ditelepon dulu lah ya, dihubungi, di make sure dulu. Ntar kita sampai sana malah nggak ada istrinya Mas. Oke, coba saya telepon ya. Ntar gua kelilipan lagi. Ya diangkat. Yaudah kita langsung ke kantornya aja ya. Gak apa-apa kan Mas? Oke, kita kantornya aja. Soalnya saya telepon nggak diangkat. Iya boleh. Yuk Mas Bas yuk. Agak cepetan ya, ini udah siang soalnya. Oke, siap. Sorry Mas, itu nanti ke depan kita belok kanan aja. Oke. Biar lebih cepet. Udah jam 1 nih. Tunggu, Pak Mun, saya telepon. Iya Mbak. Kenapa? Yoga sakit. Udah tensinya berapa Mbak? Apa? 39. Tunggu. Ibu dari telepon. Nggak bisa. Saya telepon kan? Oke. Ya udah saya pulang ya Mbak. Saya pulang. Oke? Kayaknya kita harus pulang deh. Kita harus balik deh. Jangan diterusin lagi. Loh, kenapa? Tapi ini udah mau sampai nih. Tapi anak saya sakit Mas. Saya harus pulang. Ya udah kita pulang ya. Mas Bas kita putar balik ya. Ya, ini Mas Aldo tadi ngubungin kita lagi. Katanya minta dijemput di daerah Pasar Minggu, di dekat minimarket di daerah situ. Oh jadi bukan di rumahnya ya? Bukan, di dekat rumahnya sih. Oh. Ini dia udah kirim map juga tadi. Udah ikutin mapsnya aja. Perkembangan masalah dia ini gimana nih sekarang?
kita juga nggak tahu, soalnya kan kemarin kita juga nggak dapet apa-apa, soalnya kan anaknya sakit kan, dia langsung minta kita terbalik kan ke rumahnya. Yaudah nanti kita ketemu langsung tanya-tanya aja gimana anaknya udah baik atau belum, terus istrinya juga kan deket kok. Iya di sini kok. Nah, Oh ini ya? nah itu Mas Aldonya. Mas Bas ini Mas Bas. Mas Aldo. Mas, kita ikuti mobil warna putih itu, Mas. Kenapa emang Mas? Itu mobil istri saya. Saya curiga dia mau ketemu orang, makanya kita harus ikutin. Orang siapa? Iya. Ini orang siapa dulu nih? Teman kerjanya. Buruan. Kita harus ikutin mobil warna putih itu. Buruan, Mas. Mas. Iya. Iya, santai dulu. Nggak, tapi ini kita bingung nih. Ini siapa? Ini istri Mas. Mau ketemu sama orang, tapi orangnya siapa? Temennya mungkin atau gimana? Ya saya juga nggak tahu, makanya kita harus ikutin. Wah, ternyata nggak bener tuh Mas Dimas. Kenapa nggak bener, Mas? Itu orang yang rajin banget dijemput sama istri saya, Mbak. Dijemput gimana? Maksudnya di pas sejalan ke kantor begitu? Ya saya nggak tahu, setiap kerja selalu sama si Adit. Ya mungkin satu jalur, mungkin berangkat kerja bareng-bareng kan? Kita harus ikutin mobil warna putih itu. Iya Mas, sabar Mas. Ini di kiri Mas. Ayo Mas, Bentar, tunggu, ini belum berhenti kita. Mas. Pelan-pelan. Aduh. Siva! Jalan Mas, mobilnya Mas. Siva, tunggu Siva! Siva! Udah Mas. Siva! Udah Mas, udah. Ngapain Ya, lu apaan masih sih, gue lu? Mas? Sabar dulu dong Mas. Ini biar dia jelasin dulu. Ini Mas tuh sebenarnya siapa? Dia Adit. Dia yang selalu dijemput sama istri saya. Rajin banget istri saya jemput lu. Iya bentar. Lu ada apa sama istri gue lu? Jaga kelakuan lo ya. Ini tempat umum. Lo kalau nggak tahu apa-apa, lo nggak usah nuduh macem-macem. Lu tadi keluar dari mobil istri gue ya? Kalau lo nggak tahu ceritanya, udah lo diem aja. Gue udah diemin lo selama ini, lo teror gue.